Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vera Fabela, mahasiswa S2 Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro, NPM 257100045. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah perilaku organisasi, yang mana ada dua soal. Soal yang pertama yaitu menjelaskan 5 referensi penelitian terkait perilaku organisasi, yaitu penelitian yang pertama jurnal pengaruh motivasi kerja, sikap, dan perilaku organisasi terhadap kinerja ASN Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep menurut Abu Masyur Rozak Muhammad Hidayat pada tahun 2020, yang berkesimpulan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pengaruh motivasi kerja, sikap, dan perilaku organisasi terhadap kinerja aparatur sipil negara. Variabel dependen merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Untuk jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru menurut Ayu Puspitasari, Syarwani Ahmad, Helmi Haris pada tahun 2021, yang mana berdasarkan analisis pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja guru sebesar 87,4% dan 12,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan juga ada pengaruh positif signifikan motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 81,9% dan 18,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Ada pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja guru sebesar 90,8%. Dan 9,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Analisis Motivasi Kerja, Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Mediasi Kepuasan Kerja pada Angkatan Kerja Generasi Z menurut Gilang Pratama Elistia pada tahun 2020, yang berkesimpulan berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan, didapatkan simpulan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terbesar terhadap kinerja karyawan generasi Z. Kepemimpinan dengan gaya transformasional dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan generasi Z. Dan selanjutnya, kepuasan kerja terbukti memediasi ketiga variabel eksogen terhadap variabel berdasarkan variabel endogen, yaitu kinerja karyawan pada angkatan kerja generasi Z. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan pengembangan model peningkatan kinerja karyawan khususnya pada angkatan kerja generasi Z. Jurnal yang keempat yaitu dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja ASN di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dengan indikator dorongan kepemimpinan, keramahan, dan kemampuan dikatakan kategori cukup tinggi. Kemudian, budaya organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dengan indikator penelitian, dorongan kepemimpinan, keramahan, dan kemampuan berada pada kategori cukup tinggi. Kemudian perilaku organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dengan indikator penelitian individu, struktur, dengan lingkungan berada pada kategori cukup tinggi.
Kemudian kinerja pegawai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dengan indikator penelitian kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu berada pada kategori cukup tinggi. Baik, jurnal yang kelima yaitu dengan judul Manajemen Perilaku Organisasi dalam Mewujudkan SDM yang Kompeten. Menurut Abdudarim tahun 2020. Dengan kesimpulan, secara umum perencanaan SDM ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap seluruh kegiatan atau beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua komponen sekolah. Hasil analisis dituangkan dalam tupoksi yang dalam istilah manajemen merupakan penjabaran analisis jabatan dan deskripsi jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis, jabatan atau pekerjaan ini dilakukan pengisian dan penempatan personil dalam jabatan sesuai dengan kapasitas intelektual, kapabilitas, pengalaman kerja, dan ketauladanan. Terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM yang selama ini dilakukan, evaluasi yang dilakukan masih cenderung pada pengukuran keberhasilan dan kegagalan pelatihan dari segi pelaksanaan, bukan berorientasi pada apakah secara efektif pelatihan tersebut dilaksanakan untuk mengubah perilaku, dan apabila terjadi perubahan perilaku dan adanya peningkatan apakah benar disebabkan oleh pelatihan yang telah diikuti. Meskipun evaluasi yang telah dilakukan selama ini dengan menggunakan 3 tahapan, evaluasi bulanan, tengah semester, dan akhir tahun, tapi masih ada ketimpangan terhadap perjalanan dan pelaksanaan program itu sendiri. Hal ini mengakibatkan tupoksi sebagai standar pekerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan seorang guru melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab terabaikan. Dengan dukungan pembinaan kepala madrasah kepada guru dan karyawan, kerjasama kepala madrasah dan karyawan, dan simpati masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung pendidikan. Soal nomor 2 yaitu terkait dengan pentingnya sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Sikap profetik kenabian menjadi dasar yang sangat penting dalam sikap sumber daya manusia di lembaga karena menyediakan landasan moral, spiritual, dan etis yang kuat untuk mendukung perilaku organisasi yang berintegritas dan transformatif. Pentingnya sikap profetik didasarkan pada nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya. Moralitas dan etika tinggi, sikap profetik berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral universal terhadap kebenaran, seperti kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Ini memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan SDM didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang sangat penting dalam mencegah perilaku tidak etis, konflik kepentingan, dan korupsi dalam organisasi. Integritas dan kredibilitas ialah nilai-nilai yang inti dari sikap profetik. SDM yang memegang teguh nilai-nilai akan menjadi aset yang dapat diandalkan membangun kepercayaan di antara rekan kerja, atasan, dan pemangku kepentingan eksternal yang krusial untuk reputasi dan stabilitas lembaga. Orientasi transformasi sosial mendorong SDM untuk tidak hanya fokus pada tujuan duniawi, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan sekitar, bahkan yang paling terpinggirkan. Hal ini menciptakan budaya organisasi yang peduli dan berdampak positif bagi masyarakat. Kompetensi dan profesionalisme, yaitu SDM didorong untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka, memastikan profesionalisme kerja dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Membangun budaya organisasi yang sehat, penerapan nilai-nilai profetik oleh pimpinan dan seluruh SDM akan menciptakan lingkungan kerja yang suportif, adil, dan harmonis. Hal ini secara positif mempengaruhi budaya organisasi, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan pada akhirnya kinerja karyawan secara keseluruhan
keseluruhan. Visi jangka panjang kepemimpinan dan sikap profetik menanamkan visi yang melampaui tujuan jangka pendek semata dengan mempertimbangkan konsekuensi tindakan di dunia dan di akhirat. Ini mendukung pengambilan keputusan strategi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.